Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali membuat konten, dan untuk malam hari ini banyak jamaah yang hadir di Santriwati yang berkeluh kesah tentang seni tato. Dulu mereka karena pergaulan, karena circle, menggambar di tubuhnya karena kebanggaan, belum tahu adanya hukum yang secara Islamnya, belum tahu secara hukum Islamnya, jadi mereka masih mengedepankan seninya. Tapi begitu belum masuk ke sini, lambat laun ketika sudah mempunyai anak, sudah berkeluarga, banyak yang cerita malu mengantar anaknya sekolah, mengantar anaknya ngaji, sedangkan tubuhnya bertato, sering ditutup-tutupi. Nah, kita akan coba ungkap sisi gaibnya. Kenapa sih orang begitu pinginnya untuk menato, untuk menggambar di tubuhnya dengan dalih seni? Siap Mas Subhan ya? Siap. Alhamdulillah, mediatornya Mas Subhan, mediator kawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya terkunci kun fayakun. Yang paling tahu, yang paling tahu, gaib yang paling tahu tentang seni tato dengan Sang Hyang Nur Cahyana. Tarik ke tangan saya, hadir masuk selain yang saya terlempar ke tangan. Hanya bisa berbicara bahasa manusia, hanya dapat berbicara bahasa Indonesia jika ada indikasi berbohong ataupun niat ingin menyerang, otomatis anggota tubuhnya terbakar dengan jin yang sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya tidak mau menyerang. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Islam? Saya Islam. Kenapa ketarik? Saya tadi
ada yang narik bawa ke sini. Jangan bohong. Tidak. Kamu bangsa apa? Dari bangsa jin. Jin? Iya. Spesialis kamu apa tadinya? Saya tuh kadang dakwah di bangsa saya. Dakwah. Iya, Dakwah Islam. Islam. Oh, kamu yang ketarik. Emang Saya kamu juga tahu yang tidak. saya maksud? Apa? Soal tato. Kenapa sih? Yang kamu tahu? Kenapa orang begitu bangga, begitu tertarik untuk memiliki sebuah tato? Ya karena ada unsur itu, ingin disanjung, Ingin disanjung. biar terlihat lebih gagah, lebih cantik. Dengan mengatasnamakan seni. Itu untuk kamuflase saja. Terus yang lain? Itu sebenarnya ya dari iblis. Iblis. Lukisannya iblis yang diturunkan ke manusia agar anak cucu Adam itu semakin banyak yang melukis tubuhnya pakai lukisan-lukisan iblis di seluruh tubuhnya. Otomatis kan mereka nanti akan jadi pengikutnya iblis. Dari kapan tato itu ada? Sudah dari zaman dulu. Awalnya itu untuk apa? Itu untuk ritual Ritual pemuja setan. pemuja setan. Ya, Maksudnya? ya dulu para pemuja setan itu salah satu identitasnya punya Ada hari khusus atau jam khusus dalam ritualnya itu? kalau dulu pada waktu bulan purnama. Pada bulan purnama. Ya, itu juga ada persembahan, Ada persembahan. harus pengorbanan. Awal mulanya untuk apa sih? Itu tadi. Enggak, iya, pemujaan. Di samping itu apakah untuk kekuatan atau untuk apa? Atau yang lainnya lah? Tidak. Memang itu untuk disakralkan, untuk pemujaan awalnya itu. Awalnya untuk pemujaan. Lalu semakin kesini diarahkan ke hampir semua, terutama untuk menghancurkan umat muslim dengan cara yang halus. Oh, begitu. Jadi ini tak ulangi lagi. Jadi tato itu awal mulanya Ya, itu untuk suatu ritual
perlengkapan untuk ritual. Ya, Jadi kelengkapan ada ritual tradisi untuk para pemuja setan, pemuja iblis. ketika melakukan ritual di bawah bulan purnama dengan ada apa yang namanya, ada suatu yang ditato gitu kan. Itu ya sebelumnya sudah ditato. Apakah juga untuk menunjukkan ini golongan A, ini golongan B, suku A, suku B gitu, apa enggak? Tidak. Itu sasaran utamanya dulu itu yang menjadi tokoh-tokoh. Ya, jadi tokoh agar menjadi pusat perhatian, banyak yang ngikuti. Jadi itu tuh penatoan di dalam tubuh, di anggota tubuh itu pas waktu ritual di bulan purnama itu. Jadi yang lain pada zaman dahulu itu warga-warganya atau pengikut kepala sukunya itu meniru. Ya, gitu maksudnya. Bukan maksud saya itu. Maksud kamu gimana? Awalnya dulu untuk ritual. Iya. Nah, berkembangnya zaman. Ini belum berkembangnya zaman, sampai dulu saja. Jadi suku A ini identik tatonya seperti ini, gitu loh, atau enggak, atau macam-macam, tergantung seninya berarti. Ya, tergantung masing-masing daerah yang memang beda. Oh. Terus untuk sekarang bahkan bukan cuma non muslim, muslim pun banyak yang bertato sekarang. Itu kenapa? Apa hanya mengikuti tren atau gimana? Ya itu kan yang dari pemuja itu kan yang paling dekat yang golongan non muslim dulu. Nah, itu ya banyak dari tokoh-tokoh, apalagi di dunia hiburan ya. Jadi semacam tren sebenarnya itu. Terus ya nanti kan banyak yang ikuti. Nah, terus gini, faktor utama apa yang mendorong, misal saya ingin menato tubuh saya? Biar lebih gagah. Terus Ya punya wibawa, gagah, wibawa, bangga gitu. ya. Terus gini, yang kamu ketahui dari bangsa kamu yang fasik, yang khususnya yang lebih dominan untuk bertugas untuk membisiki seseorang itu. Padahal saya tahu hukumnya bertato, saya tahu. Tapi karena begitu inginnya saya untuk menggambar tubuh saya, itu kerjaan yang fasik itu kerjanya di mana? Kok sampai saya padahal saya tahu hukumnya, sampai saya terjun menato tubuh saya. Ya kita sedikit ubah cara berpikirnya dari bangsa-bangsa kami itu sedikit-sedikit. Ya. Semakin lama lihat semakin tertarik. Nanti gampang dibisiki, gampang dihapus. Dari Coba dulu yang bukan permanen gitu. yang kecil dulu ya, gambar-gambar kecil dulu ya,
bisa gampang dihapus. Apa yang bangsa kalian dapatkan ketika sudah berhasil seseorang itu melakukan ritual tato atau melakukan proses pentatoan dalam tubuhnya? Dari bangsa yang fasik nanti akan naik derajatnya, naik tingkatnya, dikasih hadiah. Berarti ada rewardnya juga berarti. Ada. Kalau penghargaannya apa ya, tanya yang fasik saja. Iya, terima kasih. Nah ini ketika di dalam perjalanan hidupnya, semisal saya tato, melakukan pentatoan dalam tubuh saya itu 2 tahun kemarin semisal, terus berjalannya waktu saya merasa ada penyesalan. Apa yang akan dilakukan bangsa gaib terhadap saya yang sudah memiliki penyesalan? Itu akan semakin banyak yang nimbrung. Maksudnya? Agar dia tidak jadi untuk menghapus misalkan. Contohnya? Bahkan malah menambah lebih banyak lagi. Saya sudah menyesal kok malah disuruh apa? Nambah lagi. Itu ada bangsa dari utusannya ke sana. Membisiki keluarganya biar tidak ikut-ikut menyalahkan atau memojokkan. Iya, membiarkan saja. Udah enggak apa-apa karena sudah tahu ini salah. Tuhan Maha Pengampun gitu ya, diberikan seperti itu. Adakah efek samping secara fisik yang kurang baik dalam jasad orang yang memiliki tato? Lebih ke ini, rohaninya. Lebihnya ke rohaninya. Kalau fisik itu yang saya ketahui ya itu tadi penyebaran penyakit karena penggunaan itu alatnya yang tidak steril. Iya, itu bisa menyebarkan penyakit juga. Bisa. Kalau ada yang kulitnya tidak cocok juga bisa juga sakit juga. Oh gitu ya. Kalau saya itu lebih ke ini, arah hukum-hukumnya itu. Arah hukumnya. Iya. Ini pesan-pesannya, pesan-pesan untuk orang yang bertato, yang sudah terlanjur bertato dan ingin bertobat, ingin kembali ke jalan Tuhan. Ya harus tobat sambil jalan ya. Diupayakan hilang. Oh, sambil jalan, tidak usah menambah tatonya lagi. Jangan. Diusahakan untuk dihilangkan. Bagaimanapun caranya. Cara yang kamu ketahui untuk menghilangkan tato itu dengan cara apa? Kalau secara zahir? Iya kan harus diambil. Harus diambil. Harus itu. Ini yang saya penasaran juga ini. Ketika jasadnya itu bertato, ya, itu mempengaruhi rohaninya enggak? Pola pikirnya berubah. Iya, itu secara jasad. Secara rohani, kalau ibadah enggak tenang sebenarnya. Tetap kepikiran. Rohaninya goncang. Ya karena bangsa sana kan yang bicara bisikan-bisikan.
biar was-was. Was-was. Selalu was-was. Selalu was-was. Padahal orang yang tidak bertato juga bisa was-was, tapi untuk yang bertato itu lebih was-was. Lebih was-was lagi. Iya. Sarannya harus bertaubat Lahir batin. lahir batinnya, secara batinnya harus bersungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan, Ya. ke jalan Allah. Secara lahirnya berusaha untuk bisa untuk menghilangkan tatonya, gitu ya. Ya. Kalau sekarang banyak cara sih bangsa kalian. Oh iya sih, Tergantung orangnya saja. niat atau enggak gitu ya. Iya. Ya udah, terima kasih. Jadi yang bahaya itu kalau keluarganya itu mendiamkan. Oh, kalau keluarganya tidak ikut peran serta berarti Ya, itu lebih bahaya. bisa-bisa malah membenarkan ya. Dengan diamnya itu bisa-bisa dianggap suatu Dianggap kebenaran. Harus keluarga saya sudah Menerima lah. Ya, terima kasih atas waktunya. ya. Ya jangan coba-coba walaupun sedikit. Iya. Terima kasih atas waktunya, atas informasinya. Ya. Sama-sama. Silahkan kembali ke alam anjenengan. Terus semangat untuk bersyiar. Insya Allah. Amin. Saling mendoakan. Amin. Ya, monggo keluar dari Saya jasa. pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit bisa kita kelupas sisi gaibnya, sisi yang lebih dominan untuk membisiki kita untuk mengarah tubuh ini untuk ditato ya. Nah, wallahu alam lah, tapi justru ini sebagai pengingat kita semua bahwa yang belum ditato dimanapun ikhwan berada, yang belum bertatoan, ketika diajak untuk tatoan secara syariat hukumnya haram, jadi kita pegang teguh syariat Islam kita, jangan sekali-kali mencoba untuk menato tubuh kita, karena banyak yang sudah komunikasi dengan kami yang sudah terlanjur bertato, itu timbul rasa penyesalan dan justru itu bagus, tapi karena penyesalannya begitu mendalam, jadi ingin bertaubat kembali ke jalan Allah, kembali mendekat ke Allah. Tapi dengan adanya tadi dari bangsa yang jin tadi, timbul was-was yang luar biasa. Jadi ketika mau melakukan ibadah sholat, apa sholat saya diterima, kan saya bertato gini. Nah, jadi mengurunkan untuk melakukan sholat. Nah, tetap kita lakukan syariatnya, kita sholat, tetap sholat walaupun tubuh kita bertato, sambil melakukan syariat tuntunan Islam, tuntunan beribadah dalam Islam, sambil kita berpikir, merenung sejenak bagaimana cara menghilangkan ya, bagaimanapun, dengan apapun caranya, apapun kita berusaha untuk menghilangkan. Yang penting tanamkan niat dulu, nanti insya Allah Allah yang akan membimbing kita untuk sampai
dalam proses penghilangan tato. Cukup sekian dari kami, semoga konten ini bisa diambil hikmahnya, jadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara share, like, komen. Yang belum subscribe atau subscribe mas? Subscribe lah. Di supracat ya. Ini Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.